Hari itu hari Kamis. Ya, paginya saya ditelepon oleh teman saya, Tony. Dia mengajak saya untuk memancing. Jadi saya mengajak juga teman saya Abe. Lalu kami bertiga bersepakat untuk memancing di suatu pantai yang jaraknya lumayan jauh dari kota. Siangnya kami menyiapkan peralatan, kami membeli mata kail, menyiapkan umpan, dan sorenya sekitar jam 4 kami berangkat. Nah, sesampainya di lokasi, kami seperti biasa kami menyiapkan, memasang mata kail, memasang umpan, kemudian kami mulai mencari posisi masing-masing, kami bertiga untuk mulai memancing. Saat itu saya sendiri mengambil posisi berdiri di sebuah batu yang menjorok ke laut. Nah, posisi batu itu persis di bawah tebing. Lalu kami mulai memancing. Nah, kurang lebih 3 jam sudah kami memancing. Saya melihat ke arah Tony. Nah, ternyata dia sementara berdiri dengan Abe. Karena saya sudah dapat hasil pancingan beberapa ikan, saya berniat untuk turun dari batu itu untuk pergi ke arah mereka, Tony dan Abe, untuk menyiapkan api, membakar api dan menyiapkan makan malam. Nah, ketika saya turun, saya mengambil 3 ekor ikan, lalu saya pergi berjalan ke arah mereka. Nah, tapi saat saya sampai ke tempatnya Tony, ternyata cuma Tony sendiri dan Abe berdiri di batuan yang lain cukup jauh dari Tony. Lalu saya berpikir dalam hati, loh, lalu terus tadi yang saya lihat itu siapa? Kok cepat sekali Abe pindah? Tapi ya sudahlah. Lalu saya lanjut untuk membuat api dan masak. Nah, setelah selesai, saya memanggil Tony dan Abe untuk kami makan. Saat itu sekitar pukul 9 malam. Setelah makan, kami mulai beristirahat sedikit. Kemudian setelah beristirahat, kami lanjut untuk memancing. Lalu saya kembali berjalan ke batu yang tadi, lokasi awal saya tadi berdiri. Dan Abe tuh ada di belakang saya, mengikuti saya. Nah, karena sudah malam, sudah gelap, jadi saya tetap fokus ke depan. Lalu saya dengar Abe bilang, "Saya takut mati." Lalu dengan cepat saya tegur, "Shh, Abe, jangan ngomong sembarang." Tapi tetap pandangan saya ke depan. Kami berjalan. Tiba-tiba saya sadar, loh, kan kita dua jalan, tapi kok cuma bunyi langkah kaki saya sendiri, seperti itu. Nah, ketika saya balik, ternyata saya sendiri, tidak ada siapa-siapa di situ. Saya mulai merasa seperti ada yang aneh. Tapi sudahlah, mungkin itu cuma perasaan saya saja. Lalu saya lanjut berjalan. Nah, sampailah di tempat saya berdiri tadi, saya mulai memancing lagi. Sekitar 15 menit, saya lihat ke arah laut. Nah, tampaknya seperti ada bayangan putih yang datang mendekat ke arah pantai. Awalnya saya pikir, itu mungkin asap dari api yang tadi saya buat. Jadi saya balik untuk lihat. Ketika saya melihat ke arah api tadi, ternyata api itu sudah padam. Lalu saya balik dan lihat ke arah laut. Ternyata bayangan putih itu sudah tidak ada lagi. Tiba-tiba saya kaget bukan main. Karena waktu saya berbalik ke belakang, ternyata itu ada 5 sosok hitam besar, tinggi, berada tepat di belakang saya.
dan mereka memandangi saya dengan tatapan yang tajam. Saya kaget dan diam, terpaku, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Seluruh tubuh saya itu lemah. Tapi dalam pikiran saya harus lari ke tempatnya Tony dan Abe agar kami bertiga harus meninggalkan pantai ini. Nah, setelah saya melihat ke arah Tony dan Abe, ternyata ada juga sosok yang sama di belakang mereka. Karena saat itu bulan purnama, sehingga saya bisa melihat dengan jelas. Saya sangat panik. Saya langsung menyalakan senter dan berlari menuju ke arah Tony yang berada di bagian tengah dari tempat kami memancing. Setelah saya mendekat ke arah Tony, ternyata Tony sudah tidak ada di situ. Nah, waktu saya melihat ke arah Abe, ada 2 orang di sana. Jadi saya berpikir mungkin itu Tony dan Abe. Jadi dengan cepat saya pergi untuk mendekati mereka dan mau mengajak mereka untuk kita mau pulang. Tapi dalam perjalanan ke sana kok ketika saya melihat mereka perlahan hilang. Saya merinding. Kepala saya itu rasanya semakin membesar karena saking ketakutan. Yang terlintas dalam pikiran saya malam itu adalah saya harus lari ke tempat parkiran motor saya tadi dan saya harus segera pulang. Nah, posisi waktu itu tempat kami memarkir motor itu ada di ketinggian di jalan raya. Nah, jadi otomatis saya harus mendaki untuk sampai ke jalan raya di tempat motor saya parkir. Nah, ketika saya mau melangkah, rasanya tuh kaki saya tuh berat sekali. Seperti terjepit dengan batu dan saya sulit untuk melangkah. Nah, ketika saya melihat ke depan ke arah pohon, ada sosok putih berambut panjang berdiri di pohon asam di pinggir tebing. Saya langsung tahu itu kuntilanak. Saya hanya berdoa dalam hati agar Tuhan menolong saya. Tapi teriakan, tangisan dari sosok kuntilanak tadi itu sangat keras. Dan suaranya itu tepat di belakang saya dan sangat dekat. Jadi secara spontan saya berteriak, "Tuhan, tolong saya." Saya langsung bisa berlari. Saya segera memanjat tebing tadi menuju ke arah jalan raya dan langsung ke tempat parkir motor tadi. Dalam pikiran saya sudah lupa dengan teman saya tadi, si Abe dan Tony itu. Saya menghidupkan motor dan cepat-cepat pergi dari situ. Nah, setelah sampai di rumah, saya lihat jam, ternyata sudah 2:30 pagi. Saya langsung tidur. Saya tidak berpikir untuk menghubungi Abe dan Tony. Dalam ketiduran saya bermimpi kalau kami bertiga sedang bermancing di tempat yang tadi. Tapi banyak sekali bangkai mobil yang sudah tua. Ada yang di dalam laut, ada juga yang di pinggir laut. Ada juga banyak sekali orang yang sedang beraktivitas di situ. Seperti di pasar. Ada yang berjualan, ada yang membeli. Ada juga yang hanya sekedar bersantai-santai. Seperti bersantai-santai di pinggir pantai. Tiba-tiba semua berubah. Laut menjadi merah. Dan juga semua orang itu berubah. Sangat menyeramkan. Dan mereka menangis. Tangisan mereka itu sungguh menakutkan. Saya terkejut dan sadar bangun dari tidur. Ternyata sudah pagi. Saya bangun dan beraktivitas seperti biasa. Lalu saya teringat kepada kedua teman saya, Abe dan Tony. Saya mencoba menghubungi mereka untuk bertemu dengan mereka. Ketika bertemu mereka berdua, lalu saya bertanya, "Kenapa? Sehingga mereka berdua itu meninggalkan saya di pantai sendiri?" Tapi mereka bilang, "Sebenarnya sayalah yang mengajak mereka untuk pindah ke tempat lain karena di situ tidak ada ikan. Jadi sehabis makan, kami bertiga pergi dari situ, pindah ke tempat lain untuk memancing." Aduh,
Saya sangat terkejut dengan apa yang mereka bicarakan. Saya pun bercerita tentang apa yang saya alami di pantai tersebut. Dan ternyata Abe mengatakan kalau ada temannya yang tinggal dekat pantai tersebut pernah mengatakan bahwa tempat yang semalam kami memancing itu adalah tempat yang angker. Sering sekali terjadi kecelakaan di tempat itu. Tabrakan antara motor dengan motor, motor dengan mobil, mobil dengan mobil. Ada juga yang kendaraannya remnya blong dan jatuh ke dalam jurang sampai masuk ke laut. Dan siapapun yang mengalami kejadian itu, kecelakaan itu, semuanya tidak ada yang selamat. Sehingga masyarakat yang tinggal di sekitar pantai itu pun tidak berani jika mancing pada malam hari di tempat itu. Dan temannya si Abe juga bilang kalau orang-orang yang ke situ ingin ke pantai itu, jumlah orang-orang itu tidak boleh ganjil. Sedangkan pada malam hari itu jumlah kami ganjil. Puji Tuhan, saya bisa selamat dari kejadian malam itu. Dan sampai hari ini saya tidak pernah pergi mancing di tempat itu. Dan ini juga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jika ingin berkunjung ke tempat-tempat yang baru, kita juga perlu untuk mencari informasi tentang tempat-tempat tersebut. Mungkin kita mencari tahu tentang pantangan atau larangan-larangan ketika berada di tempat itu, sehingga tidak terjadi sesuatu yang buruk yang menimpa diri kita. Demikian sedikit cerita mistis dari saya.